Halo, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Halo. Oke, kali ini kita mau bedah materi yang Anda bagikan soal seni berargumen. Fokusnya ke beberapa trik atau strategi kunci gitu ya. Betul. Biar argumen kita lebih persuasif, lebih ngena lah istilahnya. Siap? Kita bongkar bareng-bareng? Siap dong. Sumber ini menarik banget sih. Soalnya nggak cuma ngomongin logika, tapi juga masuk ke psikologinya. Gimana audiens dan lawan bicara kita itu mikir dan ngerasain sesuatu. Mari kita lihat deh beberapa teknik yang paling menonjol di sini. Nah, yang pertama langsung bikin saya, wah ini dia nih. Ternyata fakta aja tuh nggak cukup kuat ya. Iya, seringkali begitu. Sumber Anda kan bahas debat Capres AS tahun 88 tuh. Ingat gak waktu Michael Dukakis ditanya soal hukuman mati kalau istrinya, amit-amit, diserang? Iya, kasus klasik itu. Jawabannya kan logis, dingin gitu. Malah dianggap membunuh kampanyenya. Kenapa bisa gitu ya? Padahal kan ya logis aja jawabannya. Nah, itu dia. Contoh bagus gimana pathos atau sentuhan emosional itu seringkali lebih kuat pengaruhnya dibanding logos, logika murni. Sumber ini kan nyebut studi neurolog Antonio Damasio. Ada pasien namanya Elliot. Oh ya, Elliot. Dia ini habis operasi otak, jadi nggak bisa ngerasain emosi. Padahal kecerdasannya utuh loh. Tapi dia jadi susah banget buat bikin keputusan sehari-hari. Yang simpel-simpel aja susah. Wah, serius? Iya, ini nunjukin kalau emosi itu bukan pengganggu rasionalitas. Justru komponen penting banget dari rasionalitas itu sendiri. Kita ini kata sumbernya mesin perasaan yang berpikir. Mesin perasaan yang berpikir. Oke. Jadi pesannya itu pakai cerita ya buat nyambung secara emosi. Betul. Sumbernya kasih contoh cerita kayak Raif Badawi atau Amal Hussein di Yaman. Itu kan emang, wah, bikin nyesep ya. Iya, langsung kena. Cerita personal juga katanya ampuh banget. Terus milih kata-katanya juga harus pas ya buat bangkitin emosi, kayak saran Aristoteles itu. Persis. Kalau ngomongin kekejaman ya pakai nada marah, kalau tragedi ya nadanya sedih. Harus pas. Oke, itu pilar pertama ya, mainin emosi dan cerita. Nah, selanjutnya nih, ini agak kontroversial kayaknya. Apa tuh? Menyerang kredibilitas lawan, argumentum ad hominem. Kita kan sering dengarnya, serang argumennya jangan orangnya, gitu kan? Nah iya kan, sering dianggap sesat pikir malah. Tapi gimana sumber Anda ini bisa bilang ini strategi yang sah? Jadi gini, kuncinya itu dibedain antara nyerang logos, validitas argumennya, sama nyerang etos. Etos? Iya. Etos itu kredibilitas, karakter, atau mungkin potensi bias dari si lawan bicara. Sumber Anda ini bilang, ad hominem itu bisa valid kalau tujuannya memang mempertanyakan etos lawan. Misalnya, ada jenis circumstantial. Itu kita tunjukin kalau ada konflik kepentingan. Contohnya, studi tapi dibiayain sama pihak yang diuntungkan. Gitu. Oh, oke. Atau ada lagi tu quoque. Itu artinya kamu juga begitu. Jadi nunjukin kalau lawan itu hipokrit. Kamu juga begitu. Filsuf Bruce Thompson dikutip di situ, dia bilang ini bisa jadi langkah retoris yang valid buat nanya, ini orang beneran layak kita dengerin nggak sih? Apalagi kalau rekam jejaknya, meragukan. Saya ingat contohnya, waktu penulisnya nanya ke Dr. Monica Gandhi soal prediksinya tentang pandemi yang katanya sering meleset. Itu kan langsung nyerang etos dia sebagai pakar ya? Betul, langsung ke kredibilitasnya. Atau pas dia kritik Daily Mail di depan kolumnisnya langsung. Tapi sumbernya juga ngingetin, ini hati-hati ya, bisa jadi bumerang. Tepat sekali. Makanya harus relevan sama argumennya, jangan cuma jadi penghinaan kosong aja. Itu jatuhnya ke abusive ad hominem. Nah, itu yang nggak benar. Oke, sip. Jadi selain main emosi dan kredibilitas, ada lagi nih cara cerdas manfaatin argumen lawan. Kayak judo retorika gitu ya? Haha, iya, istilahnya gitu, judo retorika. Gimana tuh caranya? Salah satunya, kasih konsesi. Jadi kita akui dulu poin kecil atau aspek yang emang benar dari argumen lawan. Oh, ngakuin dulu. Iya, bilang aja, saya setuju loh sama Anda di poin X, gitu. Ini bikin kita kelihatan objektif, nggak ngotot doang. Iya. Nah, setelah itu, baru kita serang balik di poin utamanya dia yang mungkin lebih lemah. Bantahan kita jadi lebih berbobot rasanya. Menarik. Kayak ngalah dikit buat menang banyak gitu ya. Terus ada lagi prokatalepsis, antisipasi. Ini maksudnya kita udah nebak duluan gitu ya, apa yang mau diomongin lawan? Persis, kita duluan ngomong.
Mungkin ada nih yang mikir soal Y, tapi faktanya tuh Z loh, gitu. Wah, keren. Sumbernya kan kasih contoh pas debat soal Arab Saudi. Pembicaranya langsung jebret, patahin argumen whataboutism. Oh, yang suka ngalihin isu itu ya. Negara lain juga gitu kok. Nah, itu dia. Dia udah antisipasi bakal ada yang pakai taktik itu, jadi langsung ditepis duluan. Ini nunjukin kita kuasai materi dan siap banget. Oke, oke. Jadi udah emosi, kredibilitas memanfaatkan argumen lawan. Terakhir nih, ada pola sederhana tapi katanya kuat banget. Kekuatan angka 3. Kenapa harus 3 sih? Jadi gini, secara kognitif, otak kita tuh lebih gampang ingat informasi kalau disajiin dalam 3 bagian. Rasanya pas gitu, lengkap. Oh gitu ya? Emang ada sih teori George Miller soal angka ajaib 7 plus minus 2. Tapi, buat persuasi, buat memori jangka pendek, 3 itu seringkali lebih nempel. Contohnya banyak ya. Banyak banget. Martin Luther King Jr. itu loh. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. 3 kali kan? Iya, iya. Tony Blair juga. Education, education, and education. Sampai Steve Jobs pas kenalin iPhone pertama. Oh iya, iPhone. Itu kan gabungan 3 produk katanya. iPod, telepon, sama komunikator internet. Nah, itu dia. Jadi, ini soal struktur aja sebenarnya. Coba deh susun poin utama argumen Anda jadi 3 kelompok. Biar lebih gampang dicerna, lebih gampang diingat sama audiens. Bikin pesannya terasa utuh gitu ya? Betul. Utuh, lengkap, dan meyakinkan. Baiklah. Jadi dari pendalaman materi Anda hari ini, kita udah kupas beberapa jurus rahasia persuasi yang menarik banget ya. Mulai dari pentingnya sentuh emosi pakai cerita, terus cara yang hati-hati buat mempertanyakan kredibilitas lawan. Iya, yang etos tadi. Terus teknik judo kayak ngasih konsesi sama antisipasi argumen. Dan terakhir, kekuatan magis angka 3. Ya, dan semua ini nunjukin kalau argumen yang efektif itu ternyata kompleks ya. Nggak cuma soal logika dingin aja. Benar. Ada perpaduan antara logika, emosi, sama kredibilitas. Plus, pemahaman soal psikologi orang. Ngerti teknik-teknik ini jelas bisa berguna banget sih. Tentu saja. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Oke. Setelah tahu berbagai strategi persuasi ini, gimana Anda akan menyeimbangkan penggunaannya dengan etika dalam komunikasi sehari-hari? Di mana sih batasnya antara persuasi yang efektif sama katakanlah manipulasi? Pertanyaan bagus itu. Silahkan direnungkan. Sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.